Kita bisa klaim dong kalau Indonesia adalah, negara yang memiliki kemampuan membuat fermentasi terbaik di Iya dunia. dong, betul. Merdeka. Jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Program yang membahas tentang berbagai hal yang membuat kita jatuh cinta pada negeri ini. Indonesia adalah sebuah negara tropis yang memiliki begitu banyak kebaikan. Salah satunya adalah soal fermentasi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang fermentasi dan hadir bersama kita sosok yang sangat memahami hal-hal yang berhubungan dengan fermentasi. Seorang penulis, peneliti, pemerhati, penggiat dari fermentasi di Indonesia, Kang Hari Nasaruddin, Kang Harnas ya panggilannya ya. Ya, Kang Harnas. Terima kasih hadir di podcast Nusantara, Kang. Terima kasih Kang Arto buat undangannya. Nah, ini fermentasi kan sebenarnya bahasa yang antara asing nggak asing ya, padahal sebenarnya kita setiap hari juga mungkin, menikmati produk-produk, berbasis fermentasi. Ya, Boleh cerita sedikit tentang konsep dari fermentasi ini sendiri? fermentasi itu pemrosesan makanan atau minuman yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Jadi ada pemahaman ilmiahnya ya. Kalau di pemahaman ilmiah itu cuman satu jenis Mmm, mhm, yang disebut fermentasi. Tapi pemahaman secara umum di Asia itu fermentasi itu segala macam proses yang menggunakan mikroorganisme. Jadi kalau kita memproduksi makanan terus didiemin dulu seminggu gitu. Didiemin mmm. dulu 3 hari, baru dibuka, terus selama didiemin itu ada treatment-nya ya, Mhm. harus ditaruh di dalam panci besi terus ditutup pakai lap, ya itu berarti fermentasi, gitu. Masukin ke Mmm. drum, ditutup, terus dibiarin 3 minggu, nanti dibuka lagi, itu berarti fermentasi. Menarik menarik. Kenapa Kang Harnas kemudian tertarik dengan fermentasi? Background saya kan kimia ya, Mmm, saya dari, mmm, S1, S2 saya kimia, saya senang sama kimia, terus saya nulis buku juga tentang Kimia Sutra namanya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kimia pada makanan Indonesia. mmm, Nah, salah satu yang paling menarik adalah proses fermentasi ini. Sebab di Indonesia banyak banget, mmm, proses mhm. fermentasi itu dan kita menjelaskannya atau mendengar penjelasannya kan, 50% science, 50% lagi belief gitu ya. Iya. Oh kalau lagi begini nggak boleh bikin ini gitu, nanti kalau bikin nggak jadi gitu ya. Tapi kalau bikin, oh beneran nggak jadi gitu. Terus apa penjelasan ilmiahnya? Nah itu yang membuat, saya tertarik, untuk menjelaskan dari sisi kimianya dan memang ada logikanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu misalnya, kalau bikin tempoyak ya, tempoyak itu kan fermentasi dari duren. Mmm, Durian yang, durian itu ditaruh dalam satu tempat, terus difermentasikan. Itu nggak boleh dicolek pakai logam. Kayu boleh, plastik boleh, tapi kalau dicolek pakai sendok logam itu nggak jadi dia fermentasinya. karena? Nah, karena bakterinya memang ada yang teracuni oleh logam-logam yang ada di sendok itu. Jadi begitu sendoknya masuk, keraginya keracunin, akhirnya dia, busuk, nggak jadi tempoyak gitu. Tapi kan nih fermentasi ini kan bukan ilmu baru ya. Ini Ya ini, betul, adalah bagian dari budaya nenek moyang kita juga kan. betul. Nah, kemudian mengapa akhir-akhir ini baru mulai kita mengenal fermentasi? Sebenarnya, apa ya, masalah ini tuh masalah kalau saya nyebutnya sindrom anak orang kaya ya. Jadi kalau kita begitu lahir orang tua kita kaya, kan kita nggak menganggap kekayaan itu sebagai sesuatu yang Ah, hebat, ya bener nggak? ya. Biasa aja gue dari bayi juga naik Mercy, Mmm, mhm. kenapa kaget gue naik Mercy gitu kan. Iya iya. Nah, Indonesia tuh seperti itu, kita tuh saking kayanya fermentasi, begitu lahir kita udah kaya. Jadi kita nggak menganggap kekayaan itu sebagai satu potensi, "Oh gue harus kembangin nih," enggak, biasa aja. Tempe itu amazing loh, ya. Kedelai, saya pernah baca buku di Amerika, bagaimana caranya, memproduksi tempe. Di Amerika nih, Mmm, ya di negara 4 musim. Yaitu kedelai dimasukin ke oven, mmm. ovennya jangan dinyalain apinya, pintunya dibuka seperempat dia bilang gitu. Terus setiap hari disemprot, pagi semprot air sekali, siang semprot air, sore terus disemprotin baru jadi tempenya. Itu hanya meniru kelembaban yang ada di jendela kita di Jakarta setiap pagi gitu. Di mana kalau kedelai taruh di situ langsung jadi tempenya. Kalau di Kalau Indonesia di ya Indonesia taruh aja begitu. saking taken for granted-nya kita nggak menganggap itu sebagai satu harta karun gitu. Nah itu yang dilakukan oleh, gerakan fermentasi Nusantara. Kita pengen nyadarin orang-orang ini sebenarnya harta karun loh, gitu. Ini Mmm, sebenarnya
dunia lain tuh nggak punya loh gitu ya. Kalau kita pergi ke Malaysia aja gitu ya, yang namanya tempe itu udah mulai menghilang ya. Mmm, Pergi lagi ke Thailand hilang sama sekali gitu. Jangankan ke luar negeri, ke timur aja, ke Bali misalnya, udah nggak ada tempe dalam kuliner Bali misalnya. Ya, jadi itu salah satu indigenous knowledge yang kita perlu nurture dan kita perlu jadikan sebagai satu produk unggulan gitu. dan ini memang ada kaitannya dengan posisi geografis Indonesia? Ada banget dong, ada banget. Karena, posisi geografis kenapa kita kaya akan fermentasi, karena posisi geografis kita adalah negara tropis, kepulauan, kelembabannya tinggi, sepanjang tahun banyak hujan. Mmm, Itu kondisi yang sangat ideal untuk berbagai mikroorganisme tumbuh. Kalau, kedelai ya, di mhm Indonesia mhm, bisa jadi tempe ya, bisa jadi terasi diproses, mmm. terasi vegan, bisa juga jadi macam-macam karena prosesnya. Kalau kita geser sedikit secara geografis misalnya ya, kita tebarin kedelai di Korea misalnya, Jepang misalnya, yang jadi cuma natto. Apa tuh? Natto makanan Jepang, fermentasi Jepang. Oh, Jadi iya 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 kedelainya iya. ada kayak lendirnya Iya gitu iya loh. iya iya. Cuma itu yang jadi, nggak bisa jadi tempe kayak di Indonesia. Karena mereka tidak punya, apa namanya, kekayaan organismenya. Eee, naik lagi ke utara tuh, di Rusia kedelai beku gitu ya, nggak bakal jadi apa-apa. Yang bisa jadi naturally hanya di Indonesia. Kita bisa klaim dong kalau Indonesia adalah, negara yang memiliki kemampuan membuat fermentasi terbaik di Iya dunia? dong, betul. Kalau saya percaya itu karena apa? Di sini modal mikroorganismenya banyak sekali. Ya. Kondisinya tuh banyak gitu, ya. Jadi macam-macam pemrosesan dengan mikroorganisme itu paling aktif di sini. Iya iya. Gitu. Meskipun secara teknologi negara-negara 4 musim juga bisa menciptakan, iklim fermentasi ya, tapi tetap rasanya nggak bisa bohong gitu? Gini, jenis fermentasi yang bisa dilakukan di negara 4 musim dan negara tropis itu berbeda, Mmm, ya. Kita kekayaan mikroorganisme lebih banyak, otomatis jenis makanan yang biasa dihasilkan juga lebih juga lebih banyak, banyak. gitu. Boleh cerita sedikit tentang fermentasi Nusantara? Karena Kang Harnas juga salah satu pencetus ya dalam komunitas fermentasi Nusantara. Apa yang dilakukan oleh fermentasi Nusantara dan sampai sejauh mana sekarang sudah berjalan? Oke, fermentasi Nusantara itu sebuah gerakan yang sekarang badan hukumnya koperasi, yang bertujuan untuk memuliakan produk fermentasi Nusantara. Maksudnya mulia apa? Simple, kalau belum ada di hotel mulia berarti belum mulia. Gitu ya. Kita masuk ke hotel mulia adanya impor, ya berarti produk kita belum mulia tuh, Mmm, ya. Jadi, yang kita sasar adalah produk. Ya, kenapa? Mungkin karena fermentasi Nusantara itu, agak berbeda nih orang-orangnya. Kami bukan artisan ya, tapi rata-rata background kami itu, industri. Jadi kita pengennya, kita bisa ekspor tempe ke Jerman sebulan 30 kontainer, itu tujuan kita. mmm, Kalau bisa bikin 1 biji, dibawanya di tenteng pakai koper gitu kan, itu naik masih pesawat, artisan? itu artisan. Kita pengennya, ayo dong jadiin ini sebagai satu industri gitu. Ya. Nah, untuk itu kita melibatkan maker, produsennya, lalu kita melibatkan, akademisi, jadi ada tim yang, akademisi juga dan juga tentu saja pemerintah. Karena kalau kita mau ekspor, pasti ada masalah peraturan kan, dan ujung-ujungnya kita pengen fermentasi Indonesia ini menjadi nation branding. Gitu. Kalau Korea membrand dirinya dengan kimchi, ya. Prancis membranding dengan wine, Mmm, Italia membranding dengan cheese, mmm. ya, keju. Indonesia harus membranding dengan fermentasi gitu. Jadi itu tujuan, utama kita. Kita pengen produk fermentasi Indonesia ini jadi nation branding. Ya berarti mengindustrialisasikan, fermentasi ya? Betul. Nah, kalau konteks makanan sendiri, apa saja yang selain tempe, yang sebenarnya kita semua, tanpa sadar sudah menikmati fermentasi itu? Oke, kecap, ya. Gitu, dan semua orang Indonesia rata-rata pasti pakai kecap gitu ya. Dan bahkan, ada satu cerita yang cukup menarik, di negara-negara barat, kan mie instan Indonesia cukup terkenal tuh. Mmm, Kalau di Indonesia kan yang terkenal mie kuah ya, mmm, di negara barat justru termasuk Australia, mie yang paling terkenal adalah mie goreng. mmm, Kenapa mie goreng? Karena kalau mau bikin mie kuah, perusahaan Jepang juga bisa bikin mie kuah yang sama. mmm, Tapi ketika suruh bikin mie goreng, perusahaan Jepang nggak bisa bikin kecap manisnya. artinya kecap manis itu
Asli Indonesia? Asli Indonesia, Nggak ada di negara lain? nggak ada negara lain. Itu budaya kecap manis tuh hanya ada di Indonesia, Wow. gitu. Jadi itu, salah satunya. Terus coklat, Mmm, orang juga banyak, nggak sadar bahwa coklat itu adalah fermentasi. Tidak semua kakao harus difermentasi. Tapi ketika kakao itu difermentasikan dulu, baru dijadikan coklat, nanti nama fermentornya atau nama lokasi fermentasinya bisa disebut di packaging-nya. Nah, coklat Bali gitu, atau coklat, Flores gitu kan jarang dengar kan? ya. Karena kakaonya sebetulnya ada, tapi tidak difermentasikan, dijualnya curah gitu. Nah, ini kalau secara logam pemerintah mau hilirisasi nikel, kita mau hilirisasi kakao juga nih. Artinya kakaonya jangan diekspor curah dong. Ayo Ya. difermentasikan dulu karena, coklat kakao yang difermentasi, ketika satu biji kakao itu difermentasi, maka biji kakao yang jenisnya sama, ditanam di Berau, Kalimantan Timur sama ditanam di Bali. Mmm, Jenisnya sama nih, mmm. difermentasikan satu di Berau, satu di Bali, hasilnya beda jauh. Dan itu amazing. Sama-sama 70%, sama-sama jenisnya sama, tapi ketika satu difermentasikan di Berau, Kalimantan Timur, Berau itu perkebunan coklatnya ada di pinggir hutan tropis. Mmm. Jadi waktu kita makan itu aroma buahnya kenceng. Buah floral seperti wangi bunga gitu. Sementara yang di Bali itu ada rasa madu. Itu khas tuh, kalau dari Bali difermentasi pasti ada rasa madu itu gitu. Terus dari Papua, Ransiki ya Mmm, atau daerah-daerah lain di Papua, saya pernah nyicipin kakao yang difermentasikan di mhm. Papua. Itu rasanya earthy metallic, karena Papua, logamnya kan Mmm, kekayaan logamnya kan tinggi mmm, mineralnya. Jadi mmm. ketika difermentasikan itu terserap masuk ke dalam si kakaonya sehingga flavor-nya tuh beda gitu. Nah itu kurang kita jual gitu loh. Bahwa coklat Indonesia tuh di luar negeri nggak ada ya, jarang di luar negeri itu ada coklat Indonesia. Sekarang kita, bersyukur udah mulai ada, tapi masih sangat sedikit. Isunya hampir sama dengan kopi berarti ya? Sulit untuk menentukan misalnya coklat Indonesia itu datang dari kota mana atau dari wilayah mana? Atau sebenarnya bisa nggak sih sebutnya misalnya coklat ya coklat Indonesia atau harusnya disebutnya coklat Kalimantan atau coklat Bali? Sebenarnya mirip sama kopi sih, Ya. saya selalu kasih semangat untuk pengusaha kakao karena jalurnya sama dengan kopi, dan kopi berhasil, Mmm, next-nya tuh tinggal kakao gitu. Itu sebetulnya istilahnya single origin. ya, Nah, Indonesia tuh mampu menghasilkan kakao single origin, ya, fermented single origin gitu. Persis sama seperti kopi ya. gitu. Oke. Kalau bicara tantangan tadi dengan teman-teman di Fermentasi Nusantara ya, tantangannya sekarang apa setelah berjalan sejauh ini? Apakah kemudian tetap kembali kepada isu industrialisasi itu sendiri, kebijakan atau isu sosial, bahkan apa yang kemudian menjadi tantangan? Jadi dari tiga tiga apa namanya, stakeholder tadi, masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau dari sisi maker, biasanya problemnya adalah knowledge mengenai, proses produksi, Mmm, good manufacturing practices gitu. Karena kebanyakan background-nya bukan bukan pabrik nih. iya, Misalnya dia kemarin saya baru ngobrol sama satu temen yang memproduksi nira dengan serbuk kelor. iya. Jadi serbuk kelor dicampur dengan, fermentasi nira gitu, terus dijadikan minuman kesehatan. Struggle dia adalah di proses produksinya, karena background dia, dari petani istilahnya gitu ya, jadi di desa dan knowledge dia terhadap teknologi ini terbatas. Karena itu produk budaya mungkin awalnya Itu ya? produk budaya awalnya, betul. Jadi, problemnya itu di proses produksi. Kalau dari sisi akademisi ya, eee, problemnya adalah bagaimana apa namanya, mendapatkan, satu riset yang relevan gitu dengan industri, misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita ajak akademisi ini untuk bekerja sama dengan industri, karena kalau enggak risetnya jadi sekedar riset aja gitu. Nah, kalau dari pemerintah, kebijakan itu untuk produk fermentasi sangat berpengaruh ya. Karena, ada beberapa produk yang terhambat karena kebijakannya itu belum pro produk lokal misalnya gitu, ya. Atau belum lebih pro impor misalnya gitu. Nah itu, satu yang kita terus adakan, approach ke pemerintah untuk memberikan kesadaran,
ini harusnya begini loh gitu. Kalau dilakukan ini akibatnya begini loh gitu. Akibatnya produk kita nih nggak bisa bersaing gitu. Nah, jadi dari masing-masing stakeholder ada halangan-halangannya seperti itu. Kalau pasarnya sendiri? Kalau dari market sih, kalau menurut saya market education-nya, challenge-nya di situ. Nah, coklat yang difermentasikan misalnya ya, kalau biji kakao selesai langsung dijual. Hmm. Oke. Kalau difermentasikan itu ada waktu 14 sampai 21 hari untuk fermentasinya. Jadi si petani ini nggak bisa jual barangnya. Dia harus tahan dulu 21 hari baru dijual sebagai fermented kakao. Oke, fermented kakao ini harganya lebih mahal tapi nggak banyak. Cuman 5 atau 10% daripada yang curah. Nah, produk akhirnya harganya kan nggak beda jauh juga. Ya, itu yang harus kita akalin. Kita harus buat market Indonesia mau bayar lebih mahal untuk kakao Indonesia gitu. Jadi si petani ini bisa dibayar dengan lebih bagus, akhirnya dia mau memfermentasikan coklatnya gitu. Untuk ngakalin itu ada 2 sih caranya. Pertama, market education. Orang yang punya kemampuan lebih bisa ambil dan harganya akan lebih mahal, dia bisa bayar. Yang kedua adalah ekspor. Gitu. Ekspor produk fermentasi Indonesia tuh masih sangat lemah. Nah, kalau ekspor harganya udah beda tuh ya kan. Artinya bisa tuh buat petaninya tuh worth it gitu loh untuk ekspor. Nah, kalau mau ngekspor pasti ada pemerintah di situ. Karena yang mengatur kebijakan masuk keluar barangnya kan pemerintah gitu ya. Jadi ini semuanya berhubungan. Tapi kalau mau mendapatkan market yang bagus, caranya 2. Either kita market education supaya market ini mau bayar mahal untuk barang yang lebih bagus, atau ekspor. Nah, menarik kalau kita mau bicara soal market education ya. Ya. Seringkali juga lebih spesifik tadi industrialisasi tempe gitu. Ya. Tapi kan tempe sendiri kalau dilihat dari prosesnya kan juga datang dari Indonesia ya. Kebanyakan Ya. juga impor. Nah, itu gimana caranya? Nah gini, masalah tempe dan kedelai impor nih sering banget ditanya. Ya. Kita nggak punya kedelai lokal gitu? Punya, that's the problem. Punya banget. Saya pernah ngobrol bareng sama satu orang namanya Sekolah Pagesangan ya di Jogja sana. Dia yang mengajarkan orang-orang untuk memakai bahan-bahan lokal dalam produksi makanan termasuk tempe. Dan bukan cuman kedelai lokal, tapi dulu tempe itu dibuat dari berbagai macam kacang-kacangan, misalnya tempe koro, tempe benguk, Ya. tempe macam-macam jenisnya gitu ya. Salah satunya adalah kedelai lokal. Jadi pas waktu ada yang bilang, "Oh nggak bisa bikin pakai kedelai lokal." Bisa, tapi kedelai lokal itu kalau jadi tempe, volumenya dibanding kedelai impor itu dia akan menyusut 30%. Jadi kalau kedelai lokal jumlahnya sama tempe, misalnya sama-sama 100 gram, yang impor itu jadi 130 gram, yang lokal cuma jadi 100 gram gitu, ya. Otomatis tapi rasanya yang lokal ini lebih enak, gitu. Rasanya lebih gurih, lebih enak. Saya pernah blind tasting dua-duanya dan memang kita langsung bisa point, yang lokal ini Lebih lebih enak. kecil ya? Maksudnya bijinya lebih kecil? Iya, volume tempenya tuh lebih kecil gitu. Karena dia menyerap airnya nggak banyak. Kalau yang impor tuh menyerap airnya banyak. Jadi sebenarnya bisa banget bikin tempe pakai kedelai lokal. Tapi volumenya lebih kecil, rasanya lebih enak, harganya lebih mahal. Gitu. Dan itu sebabnya kenapa semua produsen tempe lalu bikin pakai kedelai impor. Ya karena harganya lebih murah, volume jualnya juga lebih banyak gitu. Nah, apa sih manfaatnya dari fermentasi ini? Kalau kita mau bicara secara keseluruhan ya, mau bicara coklat, tempe, tape, tadi itu apa manfaatnya bagi tubuh? Gini, kalau manfaat itu kan mesti dibahas per produk ya. Misalnya tempe itu mengandung provitamin B, lupa B berapa, B12 kalau nggak salah ya. Jadi tapi kondisi apa namanya, untuk menghasilkan vitamin itu tuh harus difermentasinya dengan daun pisang gitu, pakai daun. Kalau pakai daun baru jadi vitaminnya gitu. Nah, kalau masalah manfaat kesehatan itu masing-masing kan ada sendiri. Tapi yang menurut saya penting adalah fermentasi ini manfaat utamanya adalah variasi dan keunikan atau ciri khas. Kenapa variasi? Dengan fermentasi tempe itu bisa jadi macam-macam. Kalau dibikin jamur rhizopus dia jadi tempe ya.
Kalau dibiarin lagi 7 hari jadi semangit namanya. Semangit itu ada bakteri lain yang bisa mengolah protein di kedelai menjadi amoniak, ya. Nah, amoniak ini dipakai untuk sambal tumpang. Kenapa sambal tumpang tuh rasanya khas gitu ya, itu karena, ada amoniak yang dihasilkan oleh si bakteri ini gitu, ada bau semangitnya, Mmm, semangit. Nah, di Salatiga, tumpang ini dipakai buat masak. Jadi variety-nya luar biasa. dari masing-masing Dari masing-masing varian itu produk, ya? itu baru tempe, belum lagi peyem, belum lagi tape dipakai buat masak gitu kan, belum lagi, coklat dan sebagainya. Jadi variety-nya banyak dan unik. Nah, keunikan ini punya daya jual yang tinggi. Kalau Indonesia disuruh bikin apa, pesawat terbang terhebat sedunia, kayaknya susah lah ya. Kita udah ketinggalan. Mobil gimana? Bisa nggak Indonesia number one in the world? Kalau menurut saya juga rada berat ya, risetnya panjang dan sebagainya. Tapi kalau suruh bikin the best tempe in the world bisa nggak Indonesia? Bisa banget, Bisa banget dong, ya. Kalau suruh bikin the best chocolate in the world, bisa nggak? bisa Bisa. banget. Kakaonya ada, fermentasinya ada kok gitu. Jadi itu low hanging fruit kali ini kan. Daripada kita capek-capek bikin mobil, why not kita fokus aja sama produk-produk fermentasi ini. Sebab kalau suatu saat ada yang bisa bikin, apa ya, produk terhebat di dunia, ya tempe ya di Indonesia gitu. Mhm. Tapi kalau bicara manfaat kesehatan yang bisa dilihat langsung gitu, Mhm, katakanlah banyak yang bicara kalau fermentasi itu ada hubungannya sama pencernaan misalnya, mhm. itu bener atau enggak? Eee, Sebenarnya produk fermentasi itu kan macam-macam ya, Mmm, jenisnya banyak ya. betul. Eee, yang jelas adalah satu hal bahwa proses fermentasi itu biasanya lebih bisa diterima tubuh daripada proses sintetik, gitu. Jadi, misalnya, kita mau, menggurihkan satu masakan gitu ya, kalau menggurihkan sebenarnya semangit itu ditaruh di lodeh, jadi tempe yang tadi difermentasikan lagi jadi semangit itu kan dipakai untuk penyedap sebetulnya, memperkaya rasanya karena jadi ada bau aroma. Tempoyak juga, itu kan dipakai untuk penyedap sebenarnya. Nah, itu lebih bisa diterima tubuh daripada kita pakai banyak garam misalnya gitu loh, atau Mmm. banyakin gulanya gitu kan, supaya enak rasanya. Tapi produk fermentasi itu bisa membuat rasanya lebih kompleks, sehingga pakai sedikit aja cukup, gitu. Ya karena ini juga bagian dari budaya kita ya, Betul, bagian dari budaya. kalau nggak Nenek salah moyang kita udah tahu duluan gitu, sebelum dia sekolah kimia. Makanya saya suka suka bingung gitu. Setelah saya kuliah kok nenek nenek moyang kita, "Lu kuliah di mana kok dia bisa tahu?" gitu. Bahwa bedanya tempe dibiarin 7 hari, bedanya yang busuk sama yang busuk beneran sama yang busuk bisa dimakan, itu kan beda gitu. ya 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 Dia ya. pakai daunnya tuh lapis 3. Katanya, "Mas kalau mau dibikin semangit tempenya harus dilapis 3. Kenapa? Karena proses berikutnya itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Sehingga kalau daunnya dilapis 3 kan oksigennya lebih banyak gitu. Jago ya. Kok nenek moyang gua tahu ya, daun pisang tuh menghasilkan oksigen gitu. Oke baik. Kang Harnas terima kasih banyak sudah hadir di Terima podcast kasih. Nusantara, jelas ini menjadi wawasan baru buat kita, tapi tentu saja, konsumsi tempe dan fermentasi lainnya diharapkan meningkat setelah Betul, program kita ya. betul, siap siap. Baik demikian bincang-bincang kita tentang fermentasi dan tentu saja Anda bisa menyimak tayangan ulang kami di YouTube channel kami di Podcast Nusantara. Sampai di episode berikut Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Indonesia.